kalian tuh harus shy away from being ambitious gitu kan. Nothing wrong of actually being ambitious selama kita tidak menjatuhkan orang lain, ya kan. You cannot assume that the company knows what you want, gitu kan. And you cannot actually also believe that only hard work will get you where you want to go. Betul. Hard work only keeps your job, ya kan. Betul. You need to think beyond hard work. You need to think what is the impact that you want to create. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Ira Noviarti, pimpinan dari Unilever. Mbak Ira, terima kasih banyak bisa hadir. Makasih banyak Mas Gito udah ngundang. Kita mau nanya nih, banyak, tapi mulai seperti biasa. Dari perjalanan hidup, dari kecil lahir di Jakarta, 28 November tahun 71. Sagittarius. Oke. Gimana? Sekolah di mana, terus bisa nyangkut di Unilever itu gimana? 71 ya, berarti 28 November bentar lagi masuk ke 51. 50 tahun. Masuk Unilever, mungkin sebelum masuk Unilever, just to give you a bit of a background ya. I came from a very big family. Gede banget family-nya. Jadi kalau dari ayah saya, from my mom, we are actually 8 in the family. I'm number 4. Jadi saya punya adik 4, punya kakak 3 ya berarti ya. Saya di tengah. Bedanya tuh nggak banyak gitu, sekitar 2 tahun ke bawah gitu. Saya sama kakak saya justru cukup jauh, sekitar 6 tahun dengan the next one. Banyakan cewek atau cowok di keluarga? Interestingly, it's actually 50-50 udah. Jadi dari situ sendiri, my dad and my mom already understand the concept of diversity. 50% cewek, 50% cowok gitu. Cukup balance. But at the age of 10, 11, my dad remarried. Gitu. So I have a stepmom, and ada 5 orang datang dari my stepmom. Jadi 8 tambah 5, 13. So you can imagine how do you live with the 13 keluarga gitu kan. And yang 5-nya ini cewek atau cowok? Banyak. Yang 5-nya ini 4 cowok, 1 cewek. Wow, tilted. Tilted gitu. Nah, jadi emang dari sejak saya kecil udah kebiasaan punya, karena kan itu semua adik-adik saya kan, whether that is actually coming from a different mom, I treat them as my brothers and sisters. So, and my dad is coming from, he was an army. Jadi kebayang lah ya. And my mom is actually a housewife. Jadi udah mulai dari muda tuh ayah saya selalu nugasin saya untuk ngurusin yang kecil-kecil ini. Berarti kan 4 plus 5, 9 gitu. Wow. Iya kebayang sih. Dari mulai urusan sekolah, urusan pelajaran, urusan PR segala macam tuh kayak di assign ke saya untuk, karena kakak saya udah terlalu jauh gitu ya. So mungkin itu yang membuat saya juga jadi leadership. Udah mulai belajar ngertiin karakter yang sangat berbeda dari yang satu rajin banget, yang satu brutal banget gitu kan. Sekolah di mana waktu itu? Saya sekolah di SD Krishna. SD Krishna. And then SMP-nya SMP 3. SMA-nya SMA 8. Terus masuk UI, ekonomi UI. Lulus tahun 95. Wow. Terus? Jadi pada saat saya, sebenarnya dari mulai SMA sih saya udah tilted ke organizations ya. I love, walaupun di SMA 8, tau lah ya SMA 8. Kayaknya kerjanya orang-orangnya belajar semua gitu. Mungkin cuma saya yang sekolah bagus, jarang belajar gitu kan. So I'm lucky that I was actually able to study di FEUI waktu itu. Sempat juga diajarin sama para pembesar-pembesar kayak Ibu Sri Mulyani,
Pak Emil Salim dulu kan. Cuma ya itu karena naturally saya seneng yang namanya. Kenapa ekonomi? Kenapa ekonomi? Sebenarnya saya mau masuknya tuh dulu adalah kedokteran. Cuma ya saya bilang, saya udah punya 1 anak yang masuk kedokteran. Jadi coba dong kamu jangan kedokteran lagi. Masa saya punya anak 2 dokter. Ayah ngomong begitu? Betul. Jadi coba deh kamu masuk ekonomi. So I'm not actually really into ekonomi pada saat itu. But I'm just following what my dad's. Saya pengen masuk kedokteran sebenarnya. He has a big influence on you. A very big influence. Yeah. He inspired me as well as disappoint me at the same time. Because he remarried. Gitu. Ya, tapi inspirasinya justru yang memberikan energi positif. Banget. So then I said, dia pengen banget gitu anaknya masuk ke ekonomi. So I said, fine, I'll do it. Saya masuk akuntansi. I'm sure you hated it. Akuntansi menurut saya Canda. ilmu yang menarik ya, karena I'm a very visual person. As a person tuh I can memorize numbers easier than memorizing name. Jadi kalau saya ngeliat number itu saya ingat terus gitu. I guess that is also give me a strong base ya untuk bekerja di bisnis gitu. So terus apa aktivitas di UI selain belajar? Ikut organisasi juga? Mungkin kalau saya try to describe my timing ya 100%, 30% belajar. 70% itu organisasi. Apa di Senat gitu-gitu? Saya pernah jadi presidennya ISEC kok gitu. ISEC is the Economic Student Associations kan yang ada di dunia dan dia punya representasi di Indonesia. Dan saya waktu itu kebetulan dipilih jadi presiden ISEC. And that organization is allowing me to lead the people in the organizations. Karena ini merupakan profit organization. So we share the profit to the people, to the members of the organizations, and it's allowing me to do many programs like student exchange, career days, where kita mempertemukan antara perusahaan sama student yang baru graduate. We send people to many different countries. Ini mulai tingkat berapa? Tingkat 2. Wow. Dan ini pemimpin yang cewek yang pertama kali atau pernah ada yang cewek sebelumnya? Pernah sebelumnya. Keren. Terus berapa lama tuh jadi presiden ISEC? Sekitar 2 tahunan lah. Habis itu setelah 2 tahun, then I have to concentrate on my tesis. Mau nggak mau, kalau nggak lulus gitu. Jadi concentrate on my thesis, lulus. Terus saya sempat jadi karena accountant. Of course I actually try to work in an accountant company first. Accounting company. Waktu itu namanya, I don't know whether you remember, Hans Tuano Kota. Tahu banget. After 6 months I said I give up. Karena kebayang gitu kan di depan meja, ngeliatin data segala macam. It's like I don't think I can do it. So saya makanya apa sih namanya daftar ke Unilever. Wih, gutsy nih. Baru 6 bulan langsung check out. Check out saya nggak tahan. So it's like I love dealing with people gitu. I love to be work with people, lead the team, and then you suddenly actually have to deal with numbers gitu. Reaksi dari orang tua gimana waktu cabut? Mereka nggak tahu sih saya. Saya cabut. Jadi saya daftar Unilever, terus saya daftar. Tapi waktu itu saya daftarnya, saya mau masuk finance gitu kan, bagian finance. So saya diinterview sama beberapa direktur lah, gitu. Pak Moritz Lalisang interview saya, Pak Hanafiah Jayawinata, and then Bu Sri Urip juga. Bu Sri Urip kan pernah jadi CEO di situ. So after interview mereka bilang, I don't think you are actually fit for the finance gitu.
you should go to marketing. Oh, marketing. And karena somehow mereka ngelihat I like. Suka ini. Saya suka. Saya senang lihat brand. Mereka pertanyaan-pertanyaannya saya gitu. What do you think of this advertising? Why do you think that brand can grow like that gitu kan? Sorry, backtrack a bit. Kenapa ke Unilever? Kenapa ke Unilever? Enggak, kan banyak banget kan perusahaan yang bisa. Ada 2 perusahaan yang menurut saya sangat inspiring buat saya. Satu Citibank pada saat itu, pada zamannya, as a company gitu kan. Sama satu lagi Unilever, karena I don't think you will. I think it's like this is actually the company that has been pada saat itu juga udah berapa puluh tahun. Betul, ya. Udah lama banget. Dan you will find in every houses di Indonesia Unilever product, gitu kan. So it's kind of like dari bangun pagi sampai malam bener tidur. Gitu. I know that the company is big and I want to be part of that company. Okay. Did you sempat kepikiran gak sih bakal lama di Unilever? Nggak sempet lah. Jadi kalau pada saat kita masuk itu kan kita pikir, oh ini brand manager aja udah bagus nih. Brand manager udah bagus. Iya, tapi I don't know why ya. It's like that's probably the magic of the company gitu. It's like you almost feel like you are not, karena you are moving from one role to other role, ya kan? And they have a huge numbers of brands. Yeah. And 15 categories. Jadi pindah dari satu kategori ke kategori yang lain tuh kayak belajar baru lagi gitu kan. So you don't feel like you always see a different insight, a different knowledge gitu ya. And then suddenly you're like, wow. And karir saya pada saat itu alhamdulillah juga cukup cepat gitu. Jadi mereka kayaknya company juga taunya anak kayaknya mesti kasih harus diberdayakan harus dikasih kerjaan dan dikasih challenge yang cukup gitu ya. Karena kalau enggak saya udah bosan terus saya udah yang ini apa lagi nih gitu. Ini gimana lagi nih gitu. Ada perasaan nggak sih sebagai cewek itu agak beda? Pada saat itu iya, karena menurut saya it feels strange for the people that woman has ambitions gitu. Ya. Jadi kayaknya. Bayang tuh yang cowok-cowok pada. Iya, kayaknya tuh kayak is a sin gitu kalau misalnya cewek itu ambitious gitu kan. Iya kan? And that is a bit awkward buat saya. Why you actually feels a shit? Dan saya juga ngomong sama teman-teman cewek saya. Kenapa sih kalian tuh harus shy away from being ambitious gitu kan? Nothing wrong of actually being ambitious selama kita tidak menjatuhkan orang lain, ya kan, selama kita tidak manipulatif gitu. Selama kita benar-benar memberdayakan kekuatan kita, ya kan, and help the company to actually grow and help ourselves to grow. Pada saat itu mereka ngelihat cewek ambisius itu agak aneh gitu. Iyalah, tahun berapa tuh? Tahun 90-an? Tahun 90-an. Iya kan? Dan I nggak usah waktu itu, sekarang juga masih ada. Sekarang masih, tapi kan? Mungkin lebih udah berubah banyak ya. Banyak. Tapi belum ideal. Belum ideal, betul. Terus gimana tantangan? How did you cope dengan tantangan atau persepsi kayak begitu? Iya, jadi kalau cuek aja, jabanin aja. Sebenarnya pada saat awal-awal karir mungkin nggak terlalu mudah. Ya. Apalagi pada saat itu tuh yang namanya konsep diversity, konsep gender balance itu kan belum ada gitu kan. Tapi yang sebenarnya membantu adalah pada saat itu juga, I think you remember that Ibu Sri Urip juga the woman CEO di tahun berapa? 97. So we already know, we already kind of like acknowledge that a smart, bright woman can actually be the CEO of the company. Gitu. Jadi itu juga, dan di posisi-posisi kunci di Unilever juga kita cukup belum balance sih. Masih sekitar 30% cewek, 70% cowok gitu kan. Jadi nggak sesulit mungkin kalau misalnya saya ada di government. Bayang. Karena kalau di government, aduh itu yang namanya kalau saya meeting sama, kayak kemarin aja yang saya pas ke New York. Saya ketemu sama
teman-teman yang dari perusahaan lain gitu ya, dari Indonesia bahkan. Satu dari 6 gitu kan, atau 6-6-nya cowok. Dan tim saya bertiga datang. Saya, my operation VP, sama IR director. 3 orang. Cewek semua. Asik. Yes. Jadi saya again, I actually believe in the concept of yaitu tadi diversity. Yeah. It's not that needs to be run by women, no. It has to be run by a asal diverse. Cengli aja. Huh? Harus Cengli. Cengli tuh? Iya, fair. Fair, iya kan, asal dikasih kesempatan. Dia kalau qualified dikasih dong. Betul. Jangan udah qualified nggak dikasih. Karena kalau misalnya terlalu banyak cewek juga nggak benar. It's terlalu ada a certain dominant logic, ya kan? Dominant logic. Kebayang satu meeting, saya berasa satu meeting cewek semua juga saya juga, aduh guys. Iya. Tapi kalau misalnya satu meeting cowok semua juga, so it has to be. We require balance lah. Iya. Walaupun balance is actually perfect ideal ini ya, cuma paling nggak rich lah ini ya dari segi kombinasinya. Ada nggak sih saat-saat dalam 20-an tahun di Unilever tuh sempet ngerasa, aduh, hopeless nih. Sempet nggak ngerasa begitu? Ada sih. Selama 20 tahun, saya udah 27 tahun. Iya, 27 tahun. Sempet nggak ada saat-saat yang mana, aduh ini mah terlalu male dominated nih, hopeless nih gue. Ada. Saya sempat ngerasain itu. Berapa Jadi kali? ada sekali sih. Okay. Jadi pada saat itu tuh saya udah, I thought I was ready to be a board members, the board of directors gitu ya. So I was dan I was actually like tripling the size of the skincare business pada saat itu in 2 years time. So in 5 years time kita triple the size gitu, saya dan tim saya. You were doing the beauty and skincare products, right? Betul, betul. Pada saat itu saya jadi dikasih tanggung jawab untuk look after skincare business di tahun 2015 kalau nggak salah. And pada saat itu kita challenge-nya adalah kita waktu itu dihantam sama competitors, international competitors masuk. Terus dalam waktu kurang dari 12 bulan udah dapat 20% market share gitu. Terus saya waktu itu dipanggil sama my chairman, said, how do you bring this share to less than 5%? Gitu. I said okay. Dan saya seneng kalau dikasih challenge kayak gitu, saya seneng banget gitu kan. So we brought the growth rate waktu itu dari single digit into like 20% every year gitu. And then brought down the share of the competitor. Pada saat itu competitor sampai ke di bawah 5% in 1 year. Masuk 2010, saya bilang, waduh harusnya udah ready dong ya. 2009 kalau nggak salah. Terus waktu itu ada posisi board kebuka gitu. Oke, I think I'm going to ini gitu. Nah, terus kok enggak? Justru dibawa orang dari luar ke dalam gitu. Cowok pula gitu kan. Saya bilang, aduh nih kayaknya susah nih ya. Not sure whether the company is actually get my aspirations gitu. Itu sih mungkin itu di timing di mana. How did you deal with it? How do I deal with it? I come and met the CEO. And said, what do I need to do? Gitu kan. Because I think playing victims is not going to get you anywhere. Right? I cannot feel sad and dikemas supaya nadanya konstruktif kan? Betul gitu. Dan pertanyaan saya adalah, what do you think I need to do more in order to be the board of directors of Unilever Indonesia? Karena board of directors of Unilever Indonesia kan it's something gitu kan. And and that is actually making the CEO is actually realize that I guess I should have probably
really think this carefully because I'm not actually losing her gitu kan. Tapi saya nggak bilang bahwa lu akan lose gue kalau misalnya enggak. Yeah. Enak. Elegan, penyampaiannya elegan. Gitu. Bye-bye lo. Lo gak merhatiin gue, awas lo. Bakal kehilangan gue lo. Ya kan? 1 tahun setelah itu sih terus abis itu saya dikasih role board of director. But at least I know what do I need to actually work on. Ada keyakinan gak kalau Mbak gak menyampaikan itu mungkin bablas lagi? Iya, dan itu juga pesan-pesan saya ke para anak-anak muda. My mentee ya. Iya. I'm mentoring many young women di Unilever Indonesia dan juga outside Unilever juga. And let them know bahwa you need to speak up. You cannot assume that the company knows what you want, gitu kan? And you cannot actually also believe that only hard work will get you where you want to go. Betul. Gitu kan? Betul. Karena hard work saya bilang ke mereka, hard work only keeps your job. Iya. Iya kan? Betul. You need to think beyond hard work. You need to think what is the impact that you want to create. Ini mah artis bukan untuk cewek aja, untuk cowok juga. Iya sih. Benar. Jangan diem aja kan gitu. Benar. Cuma mungkin cewek itu punya tendensi lebih quiet, lebih ya kan? And they assume, and then they feel like if I come to you, if you are actually my boss, right? I come to you, and saya bilang, Pak Gita, I have these aspirations, gitu kan? And I would like you to know this is my aspiration and this is what I can actually. Feels like nggak proper gitu. Padahal kan enggak kan? It's Ini lebih karena budaya timur atau budaya Indonesia atau budaya cewek? Budaya timur dan budaya cewek sih. Karena menurut saya juga with my conversations dengan teman-teman saya di luar ya, we actually had a chance to, kebetulan saya dikasih kesempatan sama Unilever waktu itu, Alan Job it's my sponsor gitu ya. To send me into a program di mana saya punya kesempatan untuk ketemu dengan 20 senior leaders across the globe gitu ya. Kecenderungannya seperti itu gitu. Jadi mau dia either China, even US gitu kan, yang udah bisa dibilang kan juga cukup advance gitu ya. Mereka memiliki kecenderungan untuk tidak menyampaikan aspirasi yang and they assume that hard work only will get them where they want. Padahal kan banyak aspek lain kan ya kalau kita mempertimbangkan seseorang untuk dipromosi apa enggak. Do you speak up in the meetings? Do you voice out your thinking gitu. Itu kan jadi faktor yang mungkin juga bisa dibilang mungkin kita miss gitu. Sebagai cewek. Dan orang Indonesia secara umum nggak berani speak up dibanding orang-orang dari negara lain. Iya. Padahal kontennya bagus. Iya. Kontennya jauh nggak kalah deh. Pokoknya nggak kalah dan kadang-kadang jauh lebih bagus. Tapi malu aja. Timid atau apa gitu. Saya juga mau cerita sedikit. Saya tuh selalu ngomel, ya kita tuh kalah sama orang India. Iya kan? Orang India tuh berani aja ngomong. Framingnya, ngecapnya dan segalanya gitu loh, jago. Nah, salah satu yang saya mungkin bisa cerita juga ya, karena saya juga punya passion yang sangat besar untuk really making sure that kita punya talent di Indonesia itu bisa kompetitif globally. Siap. Gitu kan. Saya pengen tuh more of the Indonesian talent itu ada di luar gitu ya, di luar Indonesia, nggak cuma di Indonesia aja, dan bisa kompetitif juga gitu. Salah satu yang saya lihat dan saya observe, dan ini juga satu hal yang saya juga coaching ke anak-anak muda di Indonesia adalah the ability to articulate what is your point of view gitu ya. Karena itu kesannya remeh gitu. Padahal enggak remeh. Padahal yang namanya just voicing out what you believe in gitu kan. Itu menurut saya sangat basic gitu. Nah itu yang padahal begitu dia ngomong kontennya tuh bagus banget. Kalau dibandingin sama mungkin India atau Philippines misalnya. Ya kan? Ya saya suka gemes.
Dan kalau menurut saya kendala yang struktural itu adalah kurangnya penguasaan bahasa. Dan nggak berani. Iya, tapi mungkin nggak berani karena dia nggak menguasai bahasa. Iya kali ya. Tapi kalau dia menguasai bahasa, ya ada sih perkecualian. Nggak menguasai bahasa, tapi dihantem aja gitu. You know. Yang penting nyampe itu pesannya. Dan itu, ya saya sering lah ngobrol mengenai ini. Tapi gini loh, saya tuh kalau ngelihat, ada beberapa observasi. Yang juara kelas, SD, SMP, SMA, universitas, itu kebanyakan cewek. Betul. Dan semakin banyak. Zaman saya aja, saya dulu nyontek dari cewek. Ya kan? Lebih rajin soalnya. Iya, dan sekarang lebih banyak. Saya justru agak khawatir nih cowok-cowok bakal lewat nih 10, 20, 30 tahun ke depan. Iya kan? Apalagi kalau mereka semakin peka dengan gender diversity. Apalagi kalau mereka dibekali dengan profisiensi bahasa. Apalagi kalau mereka di-mentorin sama orang-orang kayak Anda dan yang keren lainnya. Ini ke depan mungkin profesi atau karirnya cowok nih is at risk. Yang pertama. Yang kedua, saya kalau ngobrol sama beberapa orang, ini empiris bahwa perusahaan yang dikelola yang mana itu gender diversity-nya lebih tinggi, significantly, jauh lebih tinggi IRR-nya dibanding yang kurang atau nggak ada gender diversity. I think it's a stark observation. Dan ini guys, boys and girls, I think it's gonna be clear where it's heading. I think it's good ya. Maksudnya it's good in the sense that akhirnya it actually creating a perfect competitions. Betul. Ya kan? Betul. When the perfect competitions happening, otomatis cowoknya juga jadi harus step up. Ya kan? Iya. Karena kalau cowoknya nggak step up, dia pasti akan ketinggalan. Iya. Ya nggak? Kalau selama ini adalah mungkin dengan the quality of 70%, you can get into where you want untuk cowok. Now, you have to go into 90%. Betul. In order to actually get into the same level, ya kan? Betul. Jadi menurut saya dengan semakin banyak cewek yang sukses, itu akan meningkatkan the quality of the overall ininya. Karena cowok mau gak mau ya, well, kuenya I better get shape up gitu untuk supaya saya bisa on par gitu kan. Karena kalau sekarang ini memang kita masih bisa dibilang angkanya secara angka mungkin masih jauh ketinggalan sih Mas kita kalau kita lihat ya. Mungkin kalau dilihat dari Unilever karena kita udah mulainya cukup lama kan. Saya menjadi the chairman of the Diversity and Inclusion Board itu sejak 8 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu tuh my missions adalah bisa menggerakkan the diversity agenda ini gitu. Apakah itu dari recruitment, dari program, dari apa gitu kan. Sampai kita, we're now 50% at the board cewek, 50% cowok at the board level. Keren. One level below board itu 50% juga. Keren. Jadi itu ada 85 orang. Minus satunya udah 50% juga. Minus satunya udah 50%. Keren. Minus 2-nya itu masih 45% gitu ya. And we need to get into 50%. But I can imagine in other company itu kan angkanya masih timpang banget ya. Apalagi kalau kita lihat di Russell 3000 Index gitu. Masih 7% dari perusahaan yang punya boardnya 50-50 ya kan. Jadi kalau dilihat dari fakta masih jauh banget sih. Tapi pipanya nih isinya udah banyak nggak cewek-ceweknya? Pipanya yang menurut saya minus 4, 5, 6, 7. Pipanya, menurut saya pipanya justru lebih robust sekarang. Dan saya juga ngelihat upon discussions dengan beberapa colleague di Indonesia gitu kan. So I have the informal CEO group gitu. It's not a problem as the pipa. I think we also have a chat before ya. It's karena yang namanya cewek juara kelas, pinter segala macam tuh justru lebih banyak gitu. Tapi problemnya adalah pada saat mereka develop their career,
they are actually facing the stage di mana biasanya mereka struggle tuh. In that stage. Dan saya juga ngerasain itu. Jadi pada saat dia cari punya keseimbangan antara rumah tangga dan karir. Betul. Okay, what advice do you have what for the advice? aspiring girls and women out there? First advice, kalau saya ada 2 advice saya. Yang pertama adalah they often doesn't know the real capacity-nya mereka until they try it. Because they tend to give up before they try. Padahal sebenarnya pada saat they try, misalnya biasanya saya tanya sama mereka, have you tried first before you are giving up? Coba deh, you don't know your real, strength and capacity to probably do both. Maybe you have the capacity to actually do both. Why don't you try it first? Gitu kan? Kalau memang udah nyoba, terus kayaknya aduh susah banget, then probably you need to ini dulu ya, apa sih namanya istilahnya istirahat dulu lah. Choose the choice yang you are comfortable with. Tapi coba aja dulu. Yang kedua adalah in order for that to actually work, have you considered the support system untuk bisa ngebantu kamu, gitu kan? Itu. And then yang ketiga adalah mungkin juga explore with the company, ada options lain gak sih? Instead of actually just gue berhenti aja deh. Betul. Gue berhenti 3 tahun, 4 tahun anak gue udah gede, baru nanti gue kerja lagi gitu. Karena beda loh, decision itu tuh is a big decision loh. 4 tahun, 5 tahun gak kerja, padahal kita masih muda, masih produktif segala macem. You might miss out something gitu. Dan terbukti kan selama COVID ini kan WFH. Bisa memfasilitasi. Benar. Iya kan? So the advice that I give to them is that it might surprise you of the capacity that you have. Iya. You might be surprised yourself. Dan perusahaan seperti Unilever nih keterbukaannya tinggi kan untuk mencari opsi atau alternatif. Benar. Yang workable. Iya, kayak misalnya would you actually consider 2 or 3 days in a week? Misalnya gitu, ya kan? Keren. Ya ininya beda lah, reward sistemnya beda, gitu kan? Tapi at least nggak zero sum game gitu. Enggak. Would you consider, for example, project base, gitu kan? Kita siapin yang namanya daycare free dengan ada yang ngurusin anaknya dari pagi sampai dia selesai. For all of the employees, we give them berapa bulan sekarang kita maternity leave tuh? 4 months ya? Ya 4 months. And then buat suaminya juga kita kasih maternity leave. Wow. Gitu. Jadi nggak ada alasan lah untuk suaminya, gitu kan? Galak atau ngelarang gitu kan? Oke. Dan nggak ada, maksudnya gini, kita mencoba meminimize barrier kenapa dia tidak bisa move forward gitu, meminimize barrier. Kita bantu dari situ, ya kan? Itu sih. Selama 27 tahun, ada nggak sih hal-hal yang Mbak Ira mungkin bisa lakukan agak-agak beda selama ini? Anything you could have done or would have done differently? In what? In my career atau? Yeah, in your career. What I mean, you've done pretty well. Tapi ada nggak sih yang mungkin aja bisa dilakukan lebih baik sebelum-sebelumnya? Iya. Menurut saya sih yang mungkin if I could actually like turn back the time ya, I would actually probably start my work with the governments Indonesia itu lebih early on. Okay. Unilever Indonesia mungkin bisa dibilang agak sedikit shy ya untuk lebih upfront gitu. Yeah. Untuk work with the government to shape the policy gitu ya. Makanya kenapa sekarang saya pada saat Ibu Sinta minta saya untuk jadi B20 Chair Women in Business Action Council, saya iyain dulu, walaupun gimana caranya gitu. Sinta Kamdani. Sinta Kamdani gitu kan, Sinta Kamdani. Saya iyain dulu pada saya, ini gimana? But I know that I think for myself as a leader in the big company should have actually do that probably more. Iya. Jadi itu yang mungkin saya I wish I could actually start that
maybe 10 years back gitu. Tapi udah mulai banyak loh sekarang pemimpin cewek. Iya. Iya kan? Neneng di Grab, Dian di Excel, Anda di Unilever. Dan Indonesia tuh cukup menarik loh sebenarnya. Kalau dibandingin sama negara lain kayak di India. Indonesia to certain extent culture-nya lebih terbuka. Betul. Iya. Lebih terbuka. Mungkin juga karena kita punya contoh-contoh apa sih namanya pahlawan perempuan ya di Indonesia, dan juga kita presiden perempuan gitu kan. Jadi I don't know, like even if you compare balik lagi ke India yang mungkin secara culture lebih tertutup, lebih close ya kalau misalnya cewek berkarir gitu. Iya. Kayaknya di Indonesia menurut saya lebih permisif sih. Oke, kita ngobrol mengenai Unilever deh. Apa sih kedepannya atau yang sekarang lagi keren banget? Yang sekarang lagi keren. I mean, you're doing so well dalam banyak banget vertikal. Kalau sekarang tuh ada satu vertikal yang benar-benar mau digaspol. Itu apa sih? Iya, mungkin sebelum saya cerita ke situ sedikit kasih gambaran mengenai apa yang kita face pada saat pandemik ya. Karena pandemik di 2020, 2021 itu gila. Itu you went through a pretty interesting bad episode, ya kan? Yeah. Dan mau diceritain? Boleh. Karena itu is actually really the period yang menurut saya sangat impacting me professionally and also personally ya. Yeah. Jadi kita masuk kan 2020 waktu itu. Kita punya CEO waktu itu masih Pak Heman Bakshi. 2020 Februari, Maret gitu kan, we actually impacted by COVID gitu. Yeah. Itu saat-saat yang memang luar biasa karena for the company that big and then you suddenly have to do everything virtual. You have 6,000 people, ya kan? All over the place, all over Indonesia. Dan pada saat itu belum ada vaksin. Itu yang namanya, aduh asli, itu luar biasa ininya. So we have to really shift and change the strategy totally. Gitu. Dan pada saat itu Oktober 2020, still in the midst of the pandemic, saya ditelepon sama the CEO of Unilever, Pak Nitin Paranjmi. And he said, I have a good news for you. You'll be appointed as the CEO of Unilever Indonesia. I said, okay, thank you for the good news. Dalam hati saya, aduh, ini di tengah-tengah pandemik begini gimana saya menjalankan ini perusahaan gitu kan ya. Karena justru lagi peak-peaknya tuh, waktu itu Oktober, November gitu kan. So it really forced me to think, how should I run the company where everything gotta be virtual? Where I still have to make sure that semua distributions kita jalan, supply chain bisa jalan. Every month, I'm actually leading the yang kita bilang emergency meeting. Setiap seminggu tuh bisa 3 kali. And every meeting I receive like how many hundreds of people got COVID, and then people die and all of that. Jadi that is actually really give me the insight that I need to lead differently. I need to lead with so much compassion. I need to actually make sure that people first, safety first. Before anything else gitu, ya kan? So it's not an easy situation, dan alhamdulillah situation is actually get better di 2021. Tapi pada saat itu juga saya decide that this is probably the time for us to really strengthen all the fundamentals of the company. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi, gitu kan? Your distribution is actually, distributor kita punya 650. 80 berapa persen? 12%-nya mungkin bangkrut. Karena there is no growth in the GT,
Nggak ada yang didistribusi, nggak bisa distribusi. Distribusi juga susah gitu kan. Lalu juga profitability juga karena growth-nya, people are actually not buying anymore. Tuh. Siapa sih yang pakai skincare? Siapa sih yang pakai deodorant gitu kan? Keluar juga males kayak gitu tuh. Akhirnya I use that opportunity to really strengthen the fundamentals of the company. Dari mulai melakukan distributor consolidations, dari mulai try to improve the profitability of the distributors, ngeliatin portfolio kita, cut the SKUs yang tail. Berapa persen SKU-nya dikurangi? Unilever tuh punya berapa persen? SKU kita tuh 1.500-an ya. Jadi saya memutuskan untuk let's clean up. Jadi pada saat nanti udah open ininya, we can grow lebih healthy. Betul. Gitu. Diturunin ke berapa waktu itu? Berapa persen? 25%. Wow. More or less. Sekarang udah mulai normalisasi? Udah mulai normalisasi. So hasil dari bersih-bersih itu, hasil dari fixing the fundamentals, itu alhamdulillah kita masuk 2022 dengan growth yang sangat bagus. Yep. GT yang tadinya minus, terus jadi double digit growth-nya. Wow. Profitability juga oke. So we are actually really confident. Jadi earning calls quarter 1, quarter 2. Senyum. Bagus. Jadi share price-nya juga udah mulai naik lagi. So we are actually quite hopeful. Nah ke depannya ya. Tapi tunggu dulu. Ini kan nyambung dengan langkah-langkah yang pahit yang diambil 2020-2021 kan. Apa yang nolong Anda bisa ngambil keputusan yang tough? I believe Did you have the right team around you yang benar-benar support? See, my team has actually been the biggest anchor buat saya. Yeah. My team pada saat itu. Karena, dan saya percaya, yang namanya adversity and challenge itu justru membuat tim itu menjadi lebih. That's what I wanted to get. Yeah. Lebih kuat gitu, lebih diskusinya solid. lebih kaya. Dan we are more vulnerable to each other, ya kan? Karena kita tuh benar-benar yang 2021 itu is on our knee gitu. Betul. It's like, bukan on your back, udah begini gitu. Apalagi gitu yang gila. We lost the people gitu kan. Kita harus memastikan bahwa produk terdistribusi dengan baik. Pabrik harus tetap jalan 24 jam. Ya nggak 24 jam sih maksudnya pada saat itu. Ice cream, bayangin. Ice cream factory di mana yang namanya COVID itu kan ini rentan banget ya. And itu gimana caranya? Waduh, udah. So, but again, it's team is actually one thing yang membuat kita kuat, especially my core team. Yeah. And then satu tim level di bawah kita itu juga saya pastikan dan buat pastikan bahwa kita kompak. Ya, we overdoing it when it comes into communication. We overdoing it when it comes into engagement. We almost like have a kind of like town hall every other week. Wow. Karena you want to make sure that people are feeling okay, they feel secure, ya kan? They feel I'm in the right company, gitu. Jadi that's what happened. Dan juga apa sih namanya? I believe I always believe whenever there is a tough decisions to make, I always ask 2 questions to myself. Is this the right thing for the people? If the answer is yes, I go to the next questions. Is this the right thing for the business? Yep. If 2 of that questions, the answer is yes. Then walaupun gak populer dan mungkin it will cost me my positions, I will lose my job, I'm going to do it. Jadi itu aja. I'm gonna ask you, kalau saya dengerin your predecessor, si Hemant, kenapa dia bisa puluhan tahun di Unilever? Jawabannya dia ada 3. Yang pertama, integrity. Unilever tuh operates on integrity, dan dia tuh juga membanggakan personal integrity-nya dia.
Yang kedua adalah diversity. Ya kan? Iya. Diverse, semakin diverse dan juga dia bisa keliling. Iya. Ya kan? Iya. Internasionalisasi. Terus yang ketiga, he gets free ice cream. Ya kan? Saya mau tanya ke Mbak Ira, apa sih alasan atau 2 atau 3 alasan utama untuk seorang Ira tuh bisa stay selama 27 tahun dan syukur-syukur bisa puluhan tahun lagi ke depan? Satu hal yang mungkin 2 ya, yang menurut saya bisa share di sini adalah yang pertama, the company has a lot of respect to its people, you know, and it's not only the people that is working directly with the company, but also the people that the company is impacting indirectly juga. Jadi kita kan value chain-nya luar biasa besar gitu ya, dari mulai customer, terus ada supply, third party dan segala macam, even the numbers of the stores that we are actually serving gitu. The sheer of the respect of the company to its employee and the partner that is actually working, stakeholders, itu luar biasa. We think about the life being, you know. Because the first thing that they think, and I think as a leader in the company ya, karena juga Unilever values ya, adalah first make sure that people save first before anything else. Just make sure. Itu yang menurut saya, I don't know ya, it's like that makes me actually stay in this company for so many years. Empathy-nya tuh tinggi sekali. Gila, empathy-nya tuh tinggi banget gitu. Apalagi kalau kita ngomongin misalnya kita mau laying off people ya, itu kita pikirinnya tuh panjang banget, dan kita harus pikirin, oke, ini gimana ya, life being-nya dia gimana ya, gitu. Jadi nggak yang, oke, I'll fire you and you go tomorrow gitu, nggak begitu. Dan ini apalagi kalau kita ngomongin third party, petani-petani gitu kan, store yang kita anggota keluarganya petani, betul, vendor, supplier, distributor, kebayang tuh. Luar biasa. Dan itu nggak cuma di Indonesia, but also you know how Alan Job is also run the Unilever gitu. Yang kedua, Gen, ini mungkin satu hal yang saya masih hutang kali ya. I need to actually give back gitu. So I think the company has actually grown me to where I am today. And I owe to the company to give back and making sure that I can develop and create more me for the future. Jadi saya pertama kali diangkat jadi CEO. That was my next question. Terus. Pada saat saya diangkat jadi CEO, the first 3 months what I'm actually thinking is that I need to start thinking about my next successor. Gitu kan. Jangan sampai udah 10 tahun di company terus lupa gitu. Ini nggak, siapa yang gantiin. Jadi yang namanya nge-develop successor itu kan nggak gampang. Kan? And who will be the the next generation of the board directors setelah ini. Itu. Jadi intinya adalah I need to give back to the company and make sure that the company can actually be the growth powerhouse lagi. Dan saya mau, insya Allah saya coba balikin lagi. Dan yang kedua adalah saya juga berhutang untuk Indonesia juga gitu. Gimana caranya bisa kita memberikan impact yang positif kan ke Indonesia. Karena you know the company is living and breathing for 88 years in Indonesia. Siapa lagi yang bisa ngebantu this country kalau bukan perusahaan-perusahaan gede kayak Unilever Indonesia, Telkomsel, Mandiri ya kan? So apakah lewat small entrepreneurs, apakah lewat perempuan, apakah lewat program yang kita create bersama petani-petani kedelai gitu. It's anything gitu. Yang kalau bisa itu bisa memberikan impact langsung ke Indonesia. Apa yang bisa dilakukan supaya kita bisa mereplikasi Ira Noviarty
dengan skala yang masif untuk cewek-cewek yang muda di Indonesia. Dengan skala yang masif? Iyalah. Saya merasa bahwa, again ya, apa yang saya lakukan di B20 is the beginning, is the starting point, gitu kan. Karena apa sih yang kita lakukan di situ? Kita mencoba untuk mempropose suatu policy recommendations yang kita harapkan itu banyak perusahaan di Indonesia, ya kalau di luar negeri saya nggak punya kontrol lah ya, paling nggak di dalam negeri ini saya bisa mempengaruhi gitu para pembuat keputusan itu untuk melakukan suatu actions yang tangible gitu, ya kan? Karena kalau kita sebelum masuk ke government gapnya juga masih besar banget dari segi woman leadership ya. Perusahaan di Indonesia dulu deh, Mas Gita, itu masih banyak ininya, apa sih namanya gapnya. Nah, dari platform ini saya harapkan we can actually start from making sure that the pipeline is actually there, making sure that the program is actually there. Apakah itu programnya adalah mentorship? Apakah itu programnya adalah giving the support in the, support system? Kayak misalnya having the nursing, facility di company. Apakah itu betul? Apakah itu really giving the access of the leadership program for more women, gitu kan? Itu dan bisa juga saya berkolaborasi dengan beberapa perusahaan, create a very tangible program untuk bisa memberikan akses yang lebih mudah gitu ya ke para perempuan-perempuan Indonesia untuk bisa sukses di ininya. You have to go on a roadshow keliling Indonesia, ngomong aja, pidato atau kasih seminar, webinar mengenai apa ya, women role. Iya kan? Benar. Dan itu kalau menurut saya mulia sekali kalau mau memberikan kembali ya ke bangsa dan negara ya. Keliling aja 34 provinsi, ngobrol di depan mereka. Betul. Perjalanan hidupnya Mbak Ira. No, gitu. That's true. I haven't think of that. Happy to support you in any way possible. Tapi kalau menurut saya kalau ke depan nih prospek untuk cewek untuk lebih berperan di corporate governance atau any leadership position di pilar apapun tuh, kalau menurut saya jauh lebih nyata. Jauh lebih nyata. Tapi ya tinggal sebagaimana kita mau aja, secepat apa gitu. Betul, secepat apa. You actually can set the speed at which you can make this happen, along with the other women leaders di Indonesia and beyond. Iya. Gitu. Yang menarik ya pada saat saya ini setiap kali saya punya kesempatan untuk ketemu para leaders dari perusahaan lain, perusahaan di Indonesia, itu saya selalu cari kesempatan untuk membicarakan mengenai program mereka di women. Dan give them a bit of a tangible, karena mereka tuh sebenarnya gini, Mas, mereka pengen, tapi mereka nggak tahu mulainya dari mana. Gitu. Betul. Jadi mereka itu pada saat kita kasih contoh-contoh sesuatu yang secara konsep kayaknya nggak gimana ya gitu kan, itu lebih jelas buat mereka. Oh gitu. Betul. Oh gini gitu. Kayak saya bilang, coba deh bikin deh yang namanya di company, your company ada nggak DNI board? DNI board ini adalah yaitu untuk bisa memfasilitasi. Lalu juga dia juga akan memberikan masukan dari segi rekrutmen. Dia akan kasih masukan gitu kan. Itu coba aja di-create deh. Itu 2 ini, 3 ini gitu. Coba itu dulu. Nanti kalau misalnya terus jalan and then you actually find any difficulties, kita ngobrol lagi gitu. It simple advocacy kayak begitu buat saya
pada saat ini that's at least what I can do. Dan semakin gender diversity ini semakin bisa di backup dengan real performance. Ya, semakin bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Dan semakin ini bisa dipertanggungjawabkan, semakin bisa di scale. Iya. Jangan sampai ini hanya menjadi virtue signaling hanya untuk kepentingan emansipasi aja, tapi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya kan? Benar. Seringkali kita tuh melakukan virtue signaling tanpa pertanggungjawaban. Iya kan? Ya gimana? Harus begini dong. Tapi ya lu nggak nge-backup BS lo gitu loh. dan saya percayalah ke depan kayaknya nih virtue signaling yang bisa benar-benar dikoroborasi dengan kinerja. Mungkin saya believe bahwa akan ketemu tipping point-nya gitu ya. Iyalah. Akan ketemu tipping point-nya di mana then pada sama Unilever juga gitu. Ketemu tipping point-nya di mana then you are accelerating. Betul. Gitu. Kalau sekarang kan pandemi kan membuat gap-nya jadi besar gitu kan. Akhirnya harus dimulai lagi, harus di-advocate lagi, harus di-remind lagi gitu. So, Oke. Produk-produknya Unilever nih, saya kalau melihat data mengenai kesehatan orang Indonesia, ya dari sisi stunting, kayak malnutrisi dan lain-lain, ini harus disikapi kan. Saya penasaran aja sikap dan langkah dari perusahaan besar seperti Unilever itu kayak gimana, yang tangible. Terus yang kedua mungkin mengenai perubahan iklim, ya kan. Ini kan gimmick-gimmick ESG ini kayaknya laut banget kan, keras banget kan. Tapi kadang-kadang, lo real nggak sih? Atau lo cuman cuap-cuap aja begitu dikasih mikrofon. Nah ini aksinya gimana? Gimana sih? Gimana sih? Kalau kita mulai dari yang stunting ya. Siap. Ini kan kita bicara mengenai nutrition gitu ya. Indonesia again masih punya gap di situ, masih punya issues lah di situ ya. Kalau kita walaupun sebenarnya a credit to the government, I think our poverty level is actually improve. Udah jauh lebih. Wah gila gitu kan, itu so much. Dan sekarang ngomong stunting, gaungnya udah lebih terasa daripada beberapa waktu yang lalu. Iya, dan I think there is a substantial progress that we are actually seeing gitu ya. Tapi nevertheless, we actually still see that yang namanya malnutrition itu masih menjadi issues yang kita harus sikapi dengan lebih agresif lagi. Nah, nutrition, kita tuh sekarang lagi bergerak nama kita berubah dari foods division jadi nutrition divisions. Wow. Okay. So agenda mengenai bagaimana kita membantu nggak cuma di Indonesia, bagaimana kita bisa membantu negara-negara yang memang masih menghadapi malnutrition itu menjadi agenda yang at the heart of the nutrition divisions. Ini kebetulan si presidennya Nutrition Unilever akan datang ke Indonesia dan kita akan bicara mengenai the real actions yang kita bisa lakukan untuk bisa ngebantu di bagian malnutrition ini. Karena saya merasa bahwa sekarang ini yang kita lakukan scale-nya masih belum besar. Unilever ya, I'm talking about Unilever gitu. Scale kita tuh masih belum ngomongin jutaan reach gitu. Nah, kita kan mencoba membantu dari sisi menu creation. Memastikan bahwa di dalam sebuah bungkus Royco itu paling tidak ada ingredients yang bisa ngebantu juga gitu kan. Si para ibu-ibunya ini bisa dengan uang yang sedikit gitu, dia bisa memastikan bahwa itu tercukupi nutritionnya. Misalnya kayak tempe itu kan very sederhana ya. Keren banget tuh tempe. Tempe sama nasi gitu kan. Nah itu tempe sama nasi bukan, tapi tempe lebih. Sorry karena saya gak makan nasi lagi. Kebayang gak tempe goreng sama bango. Terus tempenya panas gitu. Terus digoreng. Jadi basically bagaimana kita bisa mengequip the low income consumers untuk bisa mendapatkan asupan yang oke gitu ya.
we're not actually like donating, nggak melalui donating, tapi lebih ke market education gitu, gitu kan. Dan saya merasa bahwa kita ini scale-nya masih harus diperbesar. Ini gimana kita bisa scale up? Dengan siapa kita harus bisa collaborate, gitu kan? Karena kalau kita sendirian, aduh nggak selesai-selesai tuh tugas gitu kan. Jadi kita harus collaborate sama siapa? Can we collaborate with Nestle, and then collaborate mungkin sama other parties yang relevan gitu kan untuk kita gitu, sehingga you can reach as many people actually as possible di Indonesia gitu. Tempe itu kemarin kita baru aja ngobrol sama ahli tempe. Itu kan proteinnya gila, banyak banget kan on a per unit basis. Ada orang Indonesia yang memprakarsai tempe movement. Dan gimana ini bisa di scale, tapi kendala strukturalnya adalah kedelainya kan, betul. Harus diimport. Betul. Nah itu. Nah itu juga yang mungkin nggak langsung ya, tapi kita punya more than 3,000 petani yang kita bina. Jadi nggak langsung mengaddress nutrition, malnutrition, tapi secara tidak langsung kita ngebina para petani. Ini growing terus nih numbersnya, gitu ya. Untuk bisa mereka lebih produktif, lebih ngerti, bisa bahkan kita beli kedelainya dengan harga yang bagus gitu. Terus kita kasih bantuan lagi dari segi itu free of charge ke mereka. Wow. So again, saya mikirnya adalah scaling up. Gimana caranya we can actually reach 10,000, 15,000 of the petani kedelai gitu kan. Kalau mengenai climate change gimana? Climate change ini sebenarnya kalau dilihat dari climate change ini agenda yang Alan Job itu sangat passionate about gitu ya. Tapi kan ini climate change itu besar nih ininya, besar banget bagian-bagiannya. Nah kalau yang tangible-nya, yang bisa dilihat di depan mata itu adalah bagaimana kita bisa mengurangi di landfill. Bagaimana kita bisa halving the energy yang kita sekarang itu yang sekarang kita gunakan di factory kita, gitu kan, melalui how we can actually reduce by half gitu ya, by getting the power from the sun. Gitu. Itu factory kita basically is actually the first starting point buat kita. Oke, ini udah lama nih ngobrol. Biasanya di akhirnya itu kita ngobrol mengenai Indonesia 2045. Tadi kita udah agak-agak nyentuh mengenai ke depannya itu kayak gimana. Indonesia gimana sih dari sisi Unilever atau Ira sebagai pribadi tahun 2045? 2045 ya. Ini saya mau ngasih bayangan aja nih ya. Again, I'm actually very excited coming back from the investors meeting di London and UK last week gitu. Makanya masih jet lag nih sekarang. Kalau bisa saya kok, tenang. Betapa mereka itu sangat passionate gitu ya. Karena pada saat sekarang ini Indonesia justru ada di upper hand. I think our inflation itu 4,5 bandingin sama US yang double digit. UK double digit, ya kan? Growth kita 5,4. GDP kita kan 5,4. Jadi it's really a good place to be. Gitu ya. Unilever Indonesia kita punya turnover 2,8 billion US dollar. We are the 4th largest in the world. Bayangin, spendingnya within Unilever. 4th largest within Unilever. Yang terbesar China? Terbesar itu adalah US. Sekitar 11 billion US dollar. Wow. Nomor 2? Nomor 2 itu adalah India. 6 billion US dollar. Ketiga adalah China. Wow. China kalah sama Amerika, sama India. 3. Keempat adalah Indonesia. 2,8. But look at the potentials. Menarik. Household kita di seluruh Indonesia ada berapa? 69 juta household.
every household di Indonesia cuma spend $40 setahun. Amerika? 10 kalinya. Wow, hampir 500. India? Di bawah kita sih. Oke. China? China, wah, bisa 8 kali. No kidding? Iya. Hampir sama Amerika? Iya. Per household? Tinggi. Wow. Jadi kalau kita lihat, 40, barang kita ya, $40 per tahun per household. Ya kan? Marketnya Indonesia, ini market di 15 kategori yang Unilever Indonesia main. Spendingnya berapa? $100 per household per tahun. Itu kan headspace-nya kan gila kan? Gila. Kebayang nggak kalau saya bilang I want every houses di Indonesia itu spending. You control 40% of the market and upside-nya dari 100 bisa ke 400-500. Iya. Gila kan? Jadi itu hanya dari perspektif FMCG aja. Kebayang dari perspektif lain, ya kan? The consumption level kita masih 1/4 dari consumption level Thailand kalau dari segi hair care. Dan itu berkorelasi lah dengan pendapatan per orang. Betul. Prosperity, lifting up. Benar. Yang miskin keluar dari kemiskinan, middle class ke upper middle class, middle class ke upper class, gitu. Tadi yang saya bilang China itu market ya, bukannya Unilever. Oke. It's a different ini. Siap. Jadi intinya adalah balik lagi ke yang tadi. Tapi Indonesia nomor 4 di dunia. Nomor 4 di dunia. Within Unilever. So, jadi Amerika, India, China, Indonesia. Oke. Indonesia sama Brazil tuh selalu balap-balapan. Oke. Brazil berapa? 2, berapa? Brazil berapa ya? Anyway, below 2.8. Dia tuh terdepresiasi kan. Iya. Ininya. Jadi kalau udah ngomongin euro basis gitu, kita lebih punya. Nah, kita punya ekonomi kan lebih terjaga, 5-6%. Inflasi juga lebih terjaga. Lalu juga political, I would expect that is actually more stable. So, you can imagine the potentials of this country by 2030, apalagi 2045 gitu ya. Itu kan wow. So, again, my reflection is that how me and my board can actually really prepare us gitu ya, to be in that state gitu. Sama juga sih sama Indonesia juga gitu. Kita harus bisa ngebayangin bahwa we going to be the 4th largest economy in the world gitu kan by 2045 gitu. Or even probably faster than that gitu. Jadi dari sekarang ini kita harus how can we future fit our organization? How we can future fit our people and our portfolio, our route to market. Supaya kita siap gitu. So itu jadi nggak cuma jadi angan-angan aja, but it's really going to be the real destinations buat kita. Menarik. Jadi ini berkhayal aja nih. Tahun 2045 komposisi pekerja governance, board of directors, kepemimpinan di Unilever at least 50-50 lah ya, cewek sama cowok. Bahkan kemungkinan bisa lebih dominan ceweknya, iya kan? Mengingat supply-nya, iya kan, yang semakin bejibun, iya kan? Terus kedua, prospek untuk peningkatan konsumsi untuk barang-barang household. Itu luar biasa. The sky is the limit. Sky is the limit, exactly. Jadinya orders of magnitude-nya ini gila banget. Gila kan? banget, benar. Jadi bukan untuk Unilever aja, tapi untuk siapapun yang mau bermain di FMCG. Benar banget. Ya kan? Dan ketiga, intinya kalau kita belajar hidup sehat, belajar hidup ramah lingkungan, nggak ada alasan lah. Nggak ada alasan. Untuk Indonesia sebagai ekonomi terbesar nomor 4 tuh, sebagai bangsa dan negara dan perekonomian yang relevan lah. Ya kan? Benar. Then by then, you would have seen thousands, if not hundreds of thousands of IRAs. Ya kan? Running around Indonesia. Running around Indonesia. And outside Indonesia juga. Amin. Ada pesan-pesan akhir, Mbak Ira?
imagine when the world is actually having equal participations between men and women. Siap. Imagine when loud and clear. Yeah, you actually have that gender balance is actually happening in every company in Indonesia, including the government. Yep. So you can imagine what is the potential that can actually deliver to the country and to the economy. And I believe that will actually happen sooner than later. Siap. Thank you banget. Thank you. Ya. Thank you. It's a pleasure, Mas Gita. Teman-teman, itulah Ira Noviarti, pimpinan dari Unilever. Terima kasih. Inilah Endgame. Selamat ya. Oh, makasih. Apanya nih? Jadi pemimpin. Jadi pemimpin. Sebelum saya duduk dengan siapapun tuh, I would have read everything about him or her. Apalagi kalau dia nulis buku, I would have read all. Saya kalau meeting sama dia, saya nervous. Gampang kok, I'll make it easy for you. Don't worry. Soalnya ini apa? Santai aja. Iya. Anyway, we should keep in touch ya. You don't mind, I'd like to get your mobile. Oh iya, ini ada sweatshirt. Thank you.